huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha walladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. La ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafir, ya Rafi', ya Mu'in, ya Mudir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Muqim, ya Mu'in, ya Mu'in, ya Mu'min, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadir, ya Muakhir, ya Awwal,
ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Bari ya Baqi ya Warid ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan sholawat oleh doanya. Pada Ibu persilakan. Surah Al-Baqarah. Surah Maryam. Selamat Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Allahumma sholli Salatan kamilatan wa sallim salaman tamatan
Acara yang selanjutnya zikir dan tausiah yang dipimpin oleh Ustazah Uminela kepada Ustazah kami persilakan. Terima kasih Bunda. Yang mana yang ini? Terima kasih Bunda. Al-Waqiah. Silahkan dibuka surat Al-Waqiahnya ibu-ibu sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amanat karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amanat mengharap ridhonya Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, wa khususan Kiai Khair Afandi bin Hajar bin Mas Abdullah, wa khususan Haji Ali fi sabilillah, wa khususan Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari, wa khususan Allahumma inna nas'aluka bi karomatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa li dinika wa lin nasi ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi
khususun ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin beri hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususun ila ruhi. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tarakna imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufaril niran. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا jazaa'an bima kanu ya'malun.
قدير على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الموزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat walafiat, istiqomah dalam mengajar jamaah untuk tetap cinta ke masjidnya Allah, untuk sama-sama semangat dalam syiar agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda solihah yang hadir di kesempatan pagi hari yang penuh berkah di tanggal 2 bulan Safar, alhamdulillah sudah memasuki lagi bulan Safar. Perasaan baru kemarin tahun Badumbar Hijriah ya Bun. Sekarang udah masuk lagi bulan kedua, bulan Safar. Setelah bulan Safar apa? Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lanjut Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Lebaran lagi, kamu ya. Begitu cepatnya waktu berlalu. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang usia. Yang terpenting nikmat sehat walafiat. Sembari sehat Allah kasih juga afiat. Sehat Allah kasih kekuatan untuk taat. Itu yang paling harus kita syukuri. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah masing-masing, meski di rumah pekerjaan bejibun, betul gak? Karena namanya emak-emak gak mungkin bisa lepas dari yang namanya Menteri Kebersihan, Menteri apalagi Keuangan, apalagi ini tanggal-tanggal akhir ya Allah, penuh perjuangan. Iya, pokoknya semuanya pekerjaan gak ada habisnya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah berikan kesempatan kita untuk healing sejenak. Apa Bu? Healing. Kan kalau Gen Z nyebut healing itu kemana, traveling, kulineran, jalan-jalan. Kalau kita mah yang udah usia 40 tahun ke atas, healingnya ke masjid, healingnya ngaji, ya Bu. Makan, ya dari dulu udah kenyang, segala
makanan udah kita cicipi, betul tidak? Dari yang mulai makanan apapun, alhamdulillah, yang penting halal berkah. Sekarang kita udah fokus aja healing, menyenangkan hati kita di mana? Di masjid. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makin tua itu makin harus bahagia. Makin tua itu harus makin kita cari ketenangan. Betul tidak, Bu? Tenang itu apa? Tenang itu adem, ayem, tentrem hati. Dan Allah hanya kasih ketenangan itu kepada hamba-hambanya yang ahli zikir. Jadi udah healing kita mengaji, healing kita membaca Quran, healing kita zikir, healing kita sholat malam. Detik-detik, kenapa bilang detik-detik? Usia kita tidak ada yang tahu. Tambah umur, hakikatnya berkurang jatah usia. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam ibadah dan kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian fikih wanita di pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini. Kita lanjut ke materi bab nifas, ya, masih seputar darah, masih seputar fikih wanita bab darah. Setelah menjelaskan haid, paling sedikit waktu haid 24 jam, paling lama 15 hari 15 malam, keumuman wanita haid atau kebanyakan wanita haid 7 hari 7 malam. Waktu suci antara haid pertama dan haid selanjutnya minimal 15 hari 15 malam. Kalau kurang 15 hari, kurang 15 malam, berarti belum disebut darah haid, tapi disebutnya darah istihadah. Paling lama waktu bersuci antara haid pertama dan haid selanjutnya tidak ada batasannya, sebab masing-masing perempuan punya hormonnya masing-masing. Ada yang sudah 40 tahun ke atas, bahkan mendekati 50 tahun, haidnya itu 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, ada bahkan yang 1 tahun sekali. Itu masing-masing orang beda-beda tingkat hormonnya. Yang penting antara haid pertama dan haid kedua batas maksimal bersucinya tidak ada batasannya. Kalau minimalnya tadi berapa hari, Bu? 15 hari 15 malam. Jadi kalau ibu suci di tanggal 30 Juni, lalu ibu sudah keluar lagi darah haid di tanggal 12 Juli, maka darah yang keluar di tanggal 12 Juli belum disebut darah haid, tapi masih disebut darah istihadah, karena ibu belum boleh haid, karena sucinya pun baru 12 hari, belum 15 hari. Terus ibu keluar darah sampai hari ke-16, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu disebutnya darah istihadah. Jadi darah yang keluar di antara tanggal 1 sampai tanggal 15 bukan darah haid. Ibu tetap wajib sholat. Kalau Ramadan ibu bisa berpuasa, ibu bisa masuk masjid, ibu bisa baca Al-Quran, ibu bisa pegang Al-Quran. Tapi nanti ketika memasuki tanggal 16 Juli, maka ketika darah masih keluar, itu darah sudah dihukumi darah haid, maka stop, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, dan tidak boleh berhubungan suami istri. Ya Bu, pokoknya ingat aja. Makanya ketika bulan kemarin saya jelaskan,
Ibu itu harus punya agenda khusus untuk catatan diri sendiri, ya Bu ya. Dan itu bagus. Kenapa? Karena daripada curhat di media sosial itu bahaya Ibu. Kita ini manusia biasa. Suatu waktu ada rasa bahagia, suatu waktu lagi sedih, suatu waktu kita senang, suatu waktu lagi kita jengkel. Betul nggak Bu? Itulah manusia. Apalagi detik-detik mau haid, itu hormon memang bukan mitos, beneran Bu. Kalau ada orang itu kayaknya mau gitu ya, tapi untung kita disimpenin oleh Allah iman, dikir ya Bu ya. Jadi kalau Ibu punya kebahagiaan, tulis di apa, di buku diari. Nah, zaman kita muda kan buku diari ya Bu ya. Belum ada HP mah zaman sekarang. Zaman dulu itu apapun kita tulis di buku, dan insya Allah itu adalah doa kita. Jadi sejengkel apapun, ambil sisi positifnya. Ya Allah, hari ini saya menemui ibu-ibu yang luar biasa menyebalkan. Mudah-mudahan saya dapat pahala dari sabar melihat ibu tersebut. Nanti suatu waktu ibu sudah bestian sama orang yang menyebalkan itu, ibu baca pasti ketawa sendiri. Iya ya, dulu teh kamu teh menyebalkan, sekarang kamu teh besti. Gitu namanya manusia begitu biasa. Jadi untuk mencatat haid, mencatat waktu suci juga itu bagus. Kenapa? Takutnya kemarin sudah dijelaskan, ada darah mumayyizah. Mumayyizah itu darah yang membingungkan karena ibu tidak mencatat waktu sucinya, waktu haidnya. Ini darah masuk haid atau istihadah ya? Ini darah haid atau istihadah? Lupa loh. Nah, itulah namanya darah mumayyizah. Nah, untuk darah yang keluar mumayyizah, yaitu darah yang membingungkan, apakah ini darah masuk darah haid atau istihadah, maka ibu ketika mau sholat wajib mandi besar. Sholat sehari berapa kali yang wajibnya Bu? 5 kali. Berarti ibu mau subuhan wajib mandi besar, mau duhur wajib mandi besar, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Itu untuk bagi perempuan yang keluar darah mumayyizah, karena bingung, tidak tahu ini darah haid atau darah istihadah. Tapi kalau kita rajin mencatat, insya Allah gak bakal bingung. Oh, saya haidnya udah 15 hari, ternyata darah masih keluar, berarti besok masuk ke 16 hari, bukan lagi darah haid tapi darah istihadah, maka ibu mandi. Nanti meskipun darahnya masih keluar deras, gak apa-apa, lanjut aja. Dan ibu sholat seperti sholat biasa. Nanti di kemudian hari bila sudah sembuh istihadahnya, ibu ganti sholatnya. Karena sholat yang dilakukan ketika istihadah itu hanya sholat, masuknya sholat lihurmatil wakti. Sama seperti ibu sedang bepergian kemana-mana, ibu lupa bawa ganti baju, lalu ibu merasa ini baju tadi kena cipratan najis. Ibu kalau sholat, pakaian kita najis sah nggak? Nggak, kan syarat sholat diantaranya baju kita, tempat kita itu harus suci dari najis. Najis ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, najis paling ringan, yaitu najisnya air pipis anak bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan belum dikasih apa-apa selain air susu ibunya. Itu namanya najis mukhafafah. Nah, jadi ibu-ibu yang masih punya bayi, anak bayinya belum 2 tahun tapi harus bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan meskipun belum 2 tahun masuknya najis mutawasitoh. Ya, kalau najis mukhafafah itu najis bayi pipisnya bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun. Tapi syarat bayinya belum dikasih apa-apa kecuali air mimik ibunya. Tapi zaman sekarang susah ya, apalagi di Batam para pekerja, ibu-ibunya pasti bayi juga sudah dikasih supor, susu formula, berarti sudah tidak masuk lagi najis mukhafafah, semuanya sudah masuk najis mutawasitoh. Yang kedua, najis itu adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh juga terbagi 2 lagi. Najis mutawasitoh hukmiyah, najis mutawasitoh ainiyah. Kalau najis mutawasitoh hukmiyah
najis yang udah nggak terlihat najisnya tapi masih najis. Contoh di masjid ada yang ngek. Apa coba? Ayam. Nah lalu tai ayamnya udah dibersihkan pakai tisu, udah bersih, nggak ada lagi tainya di sini, nggak ada lagi kotoran ayamnya, cuma belum disucikan. Berarti tempat tersebut disebutnya najis mutawasito hukmiyah. Najisnya udah hilang tapi tetap tempatnya masih dihukumi najis. Kalau najis mutawasito ainiyah, najis yang masih kelihatan datiah najisnya ada di masjid, kotoran ayam, nah itu disebutnya najis mutawasito hukmiyah karena ada najisnya. Atau darah, contoh ibu lagi haid, lalu haid ibu tembus sampai kena baju, nah berarti ada darahnya, itu darah termasuk najis. Termasuknya najis apa? Mutawasito. Najis mutawasito itu najis pertengahan. Lalu ketika ibu mencuci baju karena bajunya mau dibawa kondangan, sayang aduh ini belum 2 jam dipakai, ibu gosok pakai tisu basah ya bu, sampai hilang, semprot pakai minyak wangi, serot karena mau ke hotel ini, mau ganti, sayang bajunya habis sendiri, ini lagi belum lunas, belum dipakai, selfie udah kena tembusan darah haid gitu. Ini contoh ya. Maka ketika ibu sedang menghilangkan najis darah haid itu, kalau sudah hilang tetap baju ibu masih dihukumi najis, tapi najisnya mutawasitoh miyah. Darahnya udah hilang, udah bersih, tapi bajunya kan belum dicuci, jadi ibu masih pakai baju yang najis. Tapi kan kalau lagi haid mah nggak apa-apa, dan nggak sholat ini ya bu, kecuali kalau kena tembusan dari darah orang lain. Ibu lagi bersuci, lagi ke haid, lalu ibu sholat pakai baju tersebut, nggak sah, kan bajunya kena darah, tapi darahnya udah hilang umi, kan belum dicuci, berarti bajunya dihukumi najis mutawasito hukmiyah. Sama halnya dengan ibu kalau jalan-jalan ke mall. Nah ini menjelang sambil minum air ya bu ya. Kenapa seorang perempuan harus mengaji? Alasannya 3. Yang pertama, agar dia menjadi perempuan yang taat kepada Allah. Kata Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali untuk beribadah. Ibadah itu yang bagaimana? Yang harus sesuai dengan kaidah ilmunya, mulai dari ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya, dan lain sebagainya. Kita mengaji tujuannya untuk apa? Agar ibadah kita maksimal. Kepada siapa bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu bu? Tuhan kita yang menciptakan kita, hidup kita, mati kita, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah, bagaimana kita mau merasa bangga punya Allah, kalau ngajinya aja enggak, kalau kenal sama Allahnya aja enggak. Ada peribahasa kan bu? Tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Jangan dulu jauh ke Allah. Ibu dulu sama suami, ibu kenal, suami kenal, udah kenal, timbul rasa sayang. Habis sayang lalu cinta. Malah kebaliknya ya, biasanya cinta dulu baru sayang. Kan cinta mah sebentar, betul gak bu? Cinta itu sebentar. Ibu kalau habis nikah ada namanya bulan madu, betul gak? Ada gak tahun madu? Gak ada. Karena bulan madu itu singkat, cinta itu singkat. Sebulan 2 bulan paling masih mesra lah. Nyebutnya juga sayang. Ayang beb, aduh awas jatuh ayang beb. Itu sebulan 2 bulan aja lah bu. Gak ada uang udah beda lagi. Bukan ya bu. Nah itu terbukti bahwa cinta itu hanya sebentar, yang awet itu sayang. Tapi kalau cintanya kita menyimpan karena Allah, maka apapun kondisi pasangan kita pasti akan kita pertahankan. Karena kita tidak melihat pasangan kita, tapi kita melihatnya siapa yang mengirim dia sebagai pasangan kita. Betul tidak? Namanya rumah tangga nggak mungkin rumah tangga itu ideal, seideal tontonan di Instagram, nggak mungkin.
Aduh enak ya, rumah tangga artis itu mesra terus. Ya iyalah yang dipostingnya yang mesra-mesra, yang berantemnya nggak diposting, ya Bu. Yang saling lempar sendok, garpu, piringnya nggak diposting. Nah itu mah intermezzo. Jadi Ibu, ketika kita mengaji, ketika kita seorang perempuan mengaji, yang pertama tujuannya agar kita menjadi hamba Allah, agar kita menjadi wanita yang taat kepada Allah. Bekal ilmu tersebut kita baktikan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa perempuan harus mengaji? Agar menjadi seorang istri yang taat dan bakti kepada suami. Surga kita adalah ridhonya suami. Jadi ketika ibu ngaji, ini sedang berusaha memaksimalkan agar kita menjadi istri yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh suami. Jangan kebalik, jangan gini, gak usah ngaji lah. Yang penting kita baik sama suami, suami ridho kita masuk surga. Hello, emangnya kita punya orang dalam surga? Jadi kita ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah wudhu, semuanya itu diatur oleh kaidah ilmu fikih dan seharusnya suami kita lah yang ngajarin. Betul tidak Bu? Berhubung ayam beb kita sibuk cari cuan dari pagi sampai malam, maka tidak ada waktu untuk membimbing istrinya belajar wudhu, tidak ada waktu untuk membimbing istrinya belajar sholat, tidak ada waktu membimbing istrinya belajar baca Al-Quran. Maka adalah majelis taklim di setiap rumah itu adalah kasih sayang Allah agar sama-sama bekerja sama untuk membina rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh berkah. Suami cari rezeki, kita cari rezekinya lewat jalur langit, yaitu lewat majelis taklim. Yang ketiga, kenapa perempuan harus mengaji? Untuk menjadi seorang ibu yang mengajarkan taat kepada anak-anak kita. Anak-anak kita adalah amanah dari Allah. Anak-anak kita bisa menjadi jalan kita masuk surga. Naudzubillah sebaliknya, anak-anak kita pun akan menjadi fitnah kita orang tua masuk neraka gara-gara tidak tahu posisi yang sebenarnya. Kita diutus oleh Allah menjadi seorang ibu, tidak bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dalam kebaikan. Nah Ibu, jadi yang tadi yang pertama najis apa Bu? Mukhafafah. Yang kedua mutawasito. Yang ketiga mugoladoh. Najis mugoladoh itu najis paling berat. Najisnya B1, najisnya B2 itu najis mugoladoh. Tentang najis mutawasito, ibu-ibu lagi bepergian, usahakan perempuan itu bawa panty liner. Panty liner itu pembalut yang tipis, karena kita emak-emak apalagi anaknya 2, 4 itu rentan jalan sedikit aja keluar cairan keputihan. Nah itu hukumnya najis. Jadi kalau sholat celana dalam udah terkena keputihan, itu tidak boleh lagi dipakai celana dalamnya, buka ganti dengan celana dalam yang baru. Kalau nggak bawa celana dalam yang baru berarti ganti panty liner yang baru. Ini kayak sepele ya, padahal sesuai kaidah fikih insya Allah amalan. Kalau ibarat sholat itu laksana baskom, ibu tahu baskom, wadah. Kalau sholatnya baik, wadahnya baik, amalannya yang lain, puasa kita baca Quran, bangun mau, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya Allah, dia itu sholatnya rajin, tapi kenapa julidnya juga rajin? Ya Allah, dia itu ngajinya rajin, sholatnya rajin, tapi kenapa ke suaminya juga masih melawannya rajin? Berarti yang harus dikoreksi, yang harus introspeksi, oh sholat saya selama ini hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak sampai kepada apa yang sudah Allah tetapkan. Wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana. Kan di dalam keterangan hadis yang lain disebutkan ya Bu,
tidurnya orang yang berilmu lebih bagus daripada ibadahnya orang jahil. Dulu kan zaman Rasulullah SAW ada orang yang ahli ilmu tidur, ada orang yang jahil. Jahil itu bagaimana? Dia sholat tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Rajin sholatnya mah rajin, tapi nggak tahu apa sah nggak. Yang penting saya masuk aja, itu patokannya gitu. Yang penting mas saya sholat mau diterima mau nggak urusan Allah, katanya gitu. Nah lalu ada setan yang mau masuk, iblis yang mau masuk, nggak jadi. Kata Rasulullah, kenapa kamu nggak jadi masuk ke dalam masjid? Saya takut membangunkan orang yang berilmu yang lagi tidur, takut dia bangun. Kata Rasulullah, kenapa kamu malah takut kepada orang yang tidur, padahal di pojok sana ada orang yang sedang beribadah. Kata iblis, kata setan, bagaimana? Orang yang tidur tapi dia berilmu itu lebih aku takuti daripada orang yang jahil meskipun dia ahli ibadah. Kenapa? Karena ketika tidurnya orang yang berilmu jadi nilai ibadah. Dia mau tidur baca doa, Bismika Allahumma ya Bismika. Tidurnya pun diniatkan ibadah, untuk mendulang, untuk mengecas badan agar berenergi lagi nanti untuk ibadah kepada Allah. Makanya itulah pentingnya ngaji, apalagi kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, agar makin hari makin berkembang jiwa kita, makin berkembang pola pikir kita, bahwa ternyata hidup ini yang terpenting adalah menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk sesama, ya Bu. Untuk suami kita makin baik lagi, makin jadi istri yang soleha. Untuk anak-anak kita makin menjadi ibu yang bijak, yang sabar, ya Bu ya. Dan ternyata sabar itu kan ilmunya luar biasa, ya Bu. Mungkin hari ini lagi eling, lagi tingkat kesabarannya lagi tingkat tinggi. Anak-anak menyebalkan pun sabar. Tapi suatu waktu ada anak-anak yang menyenggakkan, udah langsung keluar asap kepala, ya Bu ya. Itulah saking kita memang butuh bimbingan Allah setiap hari. Jadi antaranya adalah dengan terus tidak bosan untuk memperdalam ilmu agama, terlebih ilmu fikih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian di siang hari masalah nifas. Paling sedikit seketika, paling banyak waktu nifas 60 hari 60 malam. Dan keumuman wanita, kebiasaan wanita nifas itu 40 hari 40 malam. Sudah saya jelaskan, masalah darah jangan berpatokan ke waktu. Waktu itu dijelaskan sama Imam Syafi'i hanya sebagai patokan paling maksimal dan paling minimal dan paling maksimal. Tetap patokan utama ke darah. Jadi selama darah sudah bersih, meski kita baru 7 hari melahirkan, maka wajib mandi. Adapun nanti keluar lagi itu beda soal. Nah, sekarang saya mau menjelaskan masalah darah haid bisa nyambung dengan darah nifas. Darah nifas tidak bisa nyambung dengan darah haid. Saya ulang lagi. Darah haid bisa nyambung dengan darah nifas. Darah nifas tidak bisa nyambung dengan darah haid. Ulang sama ibu-ibu, ayo. Darah haid bisa nyambung dengan darah nifas. Darah nifas tidak bisa nyambung dengan darah haid. Ada wanita yang sedang hamil lalu dia haid. Emangnya ada di dalam kitabnya. Tapi mungkin peristiwa ini 1001, jarang, tapi ada. Wanita hamil, dia haid, lalu ketika dia haid, pembukaan langsung brol melahirkan. Jadi darah haidnya nyambung dengan darah wiladah, nyambung dengan darah nifas. Itu sah, dihitung. Wah, kebayang ya Bu. Contoh dia darahnya keluar darah haidnya 15 hari. Di hari ke-16 dia tolpun itu interaksi. Instruksi ya, kalau instruksi perintah. Interaksi, keluar air ketuban, melahirkan.
berarti dia nyambung darah haid 15 hari nyambung dengan darah nifas. Beda lagi kalau darah nifas. Darah nifas contoh dia 60 hari 60 malam terus keluar darah nifas, maka masuk di hari ke-61 itu bukan disebut darah haid, tapi darah istihadah. Kan tadi mah beda ya Bu, katanya 15 hari 15 malam itu paling banyak darah haid, terus dia melahirkan, harusnya kan itu darah istihadah. Enggak, karena dia melahirkan kesusul sama darah nifas. Tapi kalau darah nifas enggak, 60 hari 60 malam dia mengeluarkan darah nifas, masuk hari ke-61 itu darah istihadah. Darah istihadah. Jadi sampai dia bersih. Nah, bagaimana keluar darahnya di sela-sela di waktu 60 hari ini? Kalau ada papan tulis, tapi ibu-ibu yakin lah, enggak ngelamunkan, fokus ya Bu ya, fokus. Meskipun ini jam-jam rawan lapar, tenang, fokus Bu, fokus. Kita kuras energi kita untuk belajar, untuk berpikir. Jangan sampai gini, aduh udah di rumah teh banyak pikiran, harus mikir lagi. Gak apa-apa Bu. Berpikir untuk menambah ilmu pengetahuan agama adalah dzikrullah. Termasuknya zikir, termasuknya mengingat Allah. Dan orang yang mengingat Allah maka akan senantiasa dihujani rahmat dan ampunan Allah. 60 hari masa boleh nifas terputus-putus. Bagaimana ini cara membedakannya? Contoh, ibu melahirkan hari pertama. Ini kita ngitung yang 60 hari ya Bu ya. Bayangkan, ibu melahirkan hari pertama, lalu hari ke-10-nya ibu darah nifas keluar. Masuk hari ke-11 ibu bersih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ibu suci 15 hari. 10 hari ibu keluar darah nifas, 15 hari ibu bersuci karena memang darahnya udah bersih. 15 hari di sini ibu kosong, nggak ada darah karena memang bersih, suci. Ibu pun udah sholat, udah melakukan apapun seperti wanita yang sedang tidak nifas. Masuk hari ke-26 ibu keluar lagi darah, berarti putus-putus nggak darah nifasnya Bu, putus-putus. Darah yang keluar di hari ke-26 itu bukan disebut lagi darah nifas, tapi darah haid. Nah, jadi kalau putus-putusnya ada masa dia bersuci paling minimal bersuci 15 hari, maka darah selanjutnya disebut darah haid. Bagaimana kalau terputusnya sucinya hanya 10 hari, maka darah yang keluar selanjutnya masih disebut darah nifas.